Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, serta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis publikasi ilmiah bagi guru, yaitu presentasi pada forum ilmiah. Adapun kompetensi yang diharapkan dimiliki Bapak Ibu setelah mengikuti sesi materi ini adalah: yang pertama, Bapak Ibu dapat menjelaskan publikasi ilmiah berupa presentasi pada forum ilmiah. Kemudian yang kedua, menjelaskan besaran angka kredit dan bukti fisik yang diperlukan dalam pengajuan angka kredit presentasi pada forum ilmiah. Yang selanjutnya, Bapak Ibu juga diharapkan mampu menganalisis sistematika makalah yang digunakan dalam presentasi pada forum ilmiah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan juga mampu menganalisis contoh makalah presentasi pada forum ilmiah serta alasan mengapa makalah tersebut ditolak atau tidak dinilai untuk memperoleh angka kredit. Baik, sekarang kita akan menjelaskan apa itu konsep publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Bentuk publikasi yang dapat dilakukan oleh guru adalah: yang pertama itu adalah presentasi pada forum ilmiah. Ini yang akan menjadi topik bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Selanjutnya, publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan atau pedoman guru. Kemudian, apa itu presentasi pada forum ilmiah? Presentasi pada forum ilmiah merupakan kegiatan penyampaian gagasan ilmiah dari Bapak Ibu guru sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah. Dan harus diperhatikan, terdapat dua hal penting yang harus Bapak Ibu pahami dalam presentasi pada forum ilmiah. Yang pertama yaitu peran Bapak Ibu dalam kegiatan presentasi dalam forum ilmiah ini serta jenis kegiatannya. Kemudian yang kedua, bukti fisik apa yang dinilai dalam presentasi pada forum ilmiah ini. Baik, kita akan membahas satu persatu, yaitu mengenai peran dan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu menjadi pemerasaran atau narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah. Kemudian peran dan jenis yang kedua adalah menjadi pemerasaran atau narasumber pada kegiatan kolokium atau diskusi ilmiah. Kemudian apa saja bukti fisik yang dapat dinilai pada kegiatan presentasi forum ilmiah ini? Itu ada 3. Yang pertama, makalah atau proceeding yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah itu telah disahkan oleh kepala madrasah atau oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, itu harus ada surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikat maupun piagam dari panitia pertemuan tersebut. Terus yang ketiga, isi makalah atau proceeding harus relevan dengan bidang pendidikan formal, seperti masalah pembelajaran, tugas pokok guru pada satuan pendidikannya sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Isi makalah di luar bidang tersebut tidak dapat dinilai, artinya tidak akan memperoleh angka kredit.
Nah, kemudian ini adalah besaran angka kredit yang akan diperoleh Bapak Ibu guru yang melaksanakan presentasi pada forum ilmiah. Di sini ada dua jenis kegiatan, yaitu yang pertama sebagai pemerasaran atau narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah, itu kodenya 29, dan angka kredit yang akan diperoleh adalah 0,2. Kemudian jenis kegiatan yang kedua adalah pemerasaran atau narasumber pada kegiatan kolokium atau diskusi ilmiah. Kode kegiatan 30 dan angka kredit yang diperoleh adalah 0,2. Kemudian seperti apa sistematika makalah presentasi pada forum ilmiah? Baik, sistematika atau kerangka isi makalah pada pertemuan ilmiah pada umumnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh panitia pertemuan. Secara sederhana, sistematika makalah presentasi pada forum ilmiah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama bagian awal. Ya. Bagian awal itu memuat judul, kemudian ada keterangan tentang waktu pelaksanaan. Selanjutnya penyelenggara, tempat penyelenggaraan, dan pada kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan. Selanjutnya pada bagian isi, itu harus ada sajian abstrak atau ringkasan. Selanjutnya, kemudian juga ada paparan masalah utama berikut pembahasan masalahnya. Dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk di bagian akhir itu harus ada daftar pustaka yang dijadikan rujukan dari makalah yang telah dipresentasikan. Baik, kita bahas satu persatu. Ini di bagian awal itu seperti yang telah saya kemukakan tadi. Yang pertama harus memuat judul, kemudian keterangan tentang waktu pelaksanaan. Selanjutnya pada kegiatan apa pertemuan ilmiah tersebut dilakukan. Nah, ini adalah contoh dari bagian awal makalah yang digunakan dalam presentasi pada forum ilmiah. Di sini ada judul, ya, judulnya di sini sebagai contoh upaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan pembelajaran saintifik. Kemudian ada keterangan lain di bawahnya, yaitu seperti dapat disimak oleh Bapak Ibu semua. Di sini ada keterangan disampaikan pada tanggal 23 Januari 2023 pada kegiatan seminar MGMP Kota Bandung dengan tema revitalisasi peran dan fungsi MGMP Kota Bandung. Kemudian selanjutnya ini sudah masuk ke bagian makalahnya. Nah, ada judulnya juga seperti tadi di atas, kemudian ada subjudulnya, ya. Jadi kalau tadi judulnya itu bersifat umum, nah ini ada subjudulnya, yaitu studi kasus di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bandung. Nah, kemudian apa sih yang menjadi alasan penolakan makalah yang dibuat oleh Bapak Ibu yang dipresentasikan dalam kegiatan forum ilmiah itu? Tentu saja yang pertama, makalah yang merupakan publikasi ilmiah Bapak Ibu itu tidak memenuhi unsur apik. Apik itu terdiri dari asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Artinya jika makalah yang dibuat oleh Bapak Ibu tidak memenuhi unsur 4 tadi, yang 4 tadi itu jelas akan ditolak. Di sini makalah harus mengandung keaslian, artinya bahwa makalah atau karya ilmiah itu bukan hasil plagiarisme, ya. Kemudian harus dipenuhi juga unsur keperluan atau urgensi, sejauh mana
makalah tersebut bermanfaat atau urgen atau tidak makalah tersebut dibuat dalam rangka apakah memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan atau progres dari kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing. Terus yang keempat juga harus memenuhi unsur keilmiahan. Apakah makalah ini sudah dikategorikan sebagai makalah ilmiah? Ya, tentu saja ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi. Kemudian unsur keempat yang harus dipenuhi adalah konsisten. Apakah makalah yang dibuat itu sudah konsisten dalam segala hal, ya, apakah dari sisi kontennya atau dari sisi tema itu apakah konsisten dalam bidang pendidikan atau lebih khususnya lagi bidang pembelajaran dan lain hal yang bersifat dapat menunjukkan kekonsistenan dari makalah tersebut. Kemudian penolakan lainnya ini dapat Bapak Ibu simak dalam tabel 4, ya. Di sini ada jenis penolakan, itu kalau tidak memenuhi unsur asli kode penolakannya 1, tidak memenuhi unsur perlu kode penolakannya 2, tidak memenuhi unsur ilmiah kode penolakannya 3, kemudian tidak konsisten itu kode penolakannya 4. Nah, untuk melihat alasan penolakan dan saran untuk menilai presentasi pada forum ilmiah, saya sudah menyiapkan link G Drive yang dapat Bapak Ibu download kemudian untuk dipelajari. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada paparan mengenai besaran angka kredit sudah kita bahas di depan. Kemudian kita akan masuk ke alasan penolakan, ya. Nah, ini ada beberapa alasan penolakan dan saran untuk menilai presentasi pada forum ilmiah yang terdapat di tabel 8. Nomor 5, A. Makalah atau proceeding presentasi ilmiah tidak berkaitan dengan permasalahan pada bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Misalnya, membahas hal-hal di luar bidang tugas guru, kemudian terlalu umum, selanjutnya tidak berkaitan dengan tugas guru yang bersangkutan. Alasan penolakan, maksud saya kemudian sarannya adalah disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas Bapak Ibu guru. Kemudian alasan penolakan selanjutnya adalah makalah atau proceeding presentasi ilmiah belum atau kurang dilengkapi dengan bukti fisiknya. Kemudian disarankan untuk melengkapi makalah prasaran ilmiah atau proceeding dengan bukti fisik sebagai berikut, yaitu makalah atau proceeding yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala madrasah, ya, atau kepala sekolah. Artinya ini harus dilengkapi dengan bukti fisik bahwa makalah yang telah disajikan itu harus dilampiri dengan lembar pengesahan dari kepala madrasah. Kemudian bukti fisik yang lain yang harus disertakan adalah surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikat maupun piagam dari panitia
yang diberikan kepada Bapak Ibu sebagai pemerasaran atau sebagai narasumber. Alasan penolakan lainnya adalah bahwa dinyatakan sebagai prasaran ilmiah tidak dapat dinilai karena dilaksanakan pada pertemuan ilmiah yang tidak memenuhi syarat. Kemudian sarannya adalah disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Selanjutnya ada alasan penolakan lain, yaitu dinyatakan sebagai prasaran ilmiah pada seminar tingkat nasional, akan tetapi tidak ada data yang menyatakan kapan waktu penyajian. Kemudian tiap penyaji makalah dalam proceeding dinyatakan disajikan melalui sistem paralel dengan jumlah penyaji yang cukup banyak, ya. Dalam hal ini maksimal 3 orang pada satu kelompok. Juga tidak jelas berapa jumlah peserta pada setiap kelompok. Kemudian sarannya adalah, kita lihat, disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Alasan penolakan lain di poin E, dinyatakan sebagai prasaran, namun seminar yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari penelitian. Jadi isi makalah sama dengan yang dimuat di jurnal. Itu juga akan menjadi salah satu penyebab ditolaknya makalah Bapak Ibu. Kemudian di sini disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru yang berfokus pada laporan mengenai permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan tugas pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. Nah, demikianlah Bapak Ibu, ini pembahasan mengenai alasan ditolaknya makalah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah beserta dengan saran perbaikan. Baik, sekarang Bapak Ibu ada tugas, ya, yaitu silahkan Bapak Ibu menganalisis makalah pada presentasi forum ilmiah yang telah saya simpan di Google Drive. Saya sudah sertakan linknya pada deskripsi video ini. Dan ini adalah contoh dari makalah ini bersumber dari artikel yang sudah saya simpan di sini, link artikel yang menjadi sumber contoh makalah ini untuk dalam rangka etika dalam menggunakan sumber daya di dunia maya atau sumber daya digital yang terdapat di internet. Baik Bapak Ibu, demikianlah sajian materi pada pelatihan publikasi ilmiah, khususnya pada mata pelatihan presentasi pada forum ilmiah. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada mata pelatihan selanjutnya.